Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat mentor Unpad. Masih bersama saya di sini, Lena Rafianti, di tahapan pembelajaran bersama program olah kreativitas, kesenian, dan kewirausahaan Universitas Padjadjaran. Unpad Lead and Lead, ada siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Damang, pagi. Prof. Alhamdulillah, Pangesto. Alhamdulillah, ya. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya yang saya yakin di tengah kesibukannya Prof gitu ya, ini sudah meluangkan waktu untuk bisa join di Zoom kali ini yang nantinya ini akan direkam dan bisa didengarkan melalui ya sejenis podcast atau sejenisnya kapan saja dan dari mana saja Prof. Nah, sahabat-sahabat mentor semua, pastinya semua sudah mengenal siapa itu Profesor Dr. Matt Trihanggono Ahmad Dokter, yang merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau sudah mengajar dari tahun 1989. Saya masih SD, Prof. Tri sudah dosen. Dan beliau juga ini adalah guru besar bidang biokimia dan biologi molekuler di Fakultas Kedokteran. Beliau sempat menjadi dekan juga, kemudian rektor Unpad ke-11 tahun 2015 sampai 2019, lalu saat ini juga beliau sebagai ketua majelis governance Dewan Pendidikan Tinggi dari Kemendikbudristek tahun 2021 sampai 2025. Wah, saya ini ngefans ini sama Prof. Tri nih. Prof. Tri, alhamdulillah ya bisa ketemu lagi di sini. Dengan hari ini kita akan bincang santai saja, Prof, dengan topik pendidikan transformatif untuk masa depan. Nah, kalau mendengar kata transformatif, saya jadi ingat Transformer gitu ya, Prof ya. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan transformatif yang dimaksud gitu, Prof? Karena yang saya tahu juga Prof adalah penggagas perguruan tinggi Unpad sebagai perguruan tinggi unggul melalui program pembelajaran transformatif. Silakan, Prof. Tri. Oke, baik. Terima kasih Lena ya. Saya juga senang bertemu kembali dan bisa berbincang di forum yang saya punya keyakinan bahwa ini forum baik, nanti kan melibatkan banyak mentor ya untuk mendorong Unpad lebih maju ke depan gitu. Ini gagasannya luar biasa. Oke, hari ini kita berbincang tentang pendidikan transformatif ya. Jadi sebetulnya kalau melihat banyak referensi, orang bisa mendapatkan banyak sudut pandang dari pendidikan transformatif ini. Hanya saya ingin mengajak kita melakukan pendekatan dari upaya kita merespon dan mengantisipasi tantangan perkembangan dunia ke depan. Karena pendidikan transformatif ini juga berkembang sejak era milenium ini gitu ya. Yang ditandai sebetulnya dengan munculnya kompleksitas permasalahan gitu ya. Satu itu, jadi ada kompleksitas permasalahan, kompleksitas masyarakat yang mendorong terjadinya interkonektivitas. Gitu. Jadi nggak ada satu aspek yang bisa berdiri sendiri. Nah, sehingga dengan situasi tadi, mau tidak mau, semua unsur kalau memang jangankan untuk maju ya, bahkan untuk survive juga harus bisa saling terkait yang disebut sebagai bahkan punya saling ketergantungan. Jadi ciri transformatif itu ini nanti kalau sampai suara terputus tolong diberitahu ya, karena saya melihat dari sedikit ya, Prof. Tidak apa-apa, ya. Silakan dilanjut saja. Oke, jadi pendidikan transformatif ini satu ya, tadi punya ciri menghadapi aspek kompleksitas ya. Nah, karena
melibatkan banyak unsur, maka mesti terjadi interkonektivitas, ada interdependensi akhirnya gitu ya. Bukannya terkoneksi, tapi ada saling ketergantungan, interdependensi. Nah, kalau sudah melibatkan banyak aspek, maka goalnya itu tidak pernah ukurannya single gitu ya. Pasti akan merupakan resultan gabungan dari beberapa target. Maka selalu kalau dulu proses output ya, proses output di transformatif ini ujungnya adalah impact atau dampak gitu. Nah, dengan pemikiran tadi, maka berpikir pendidikan transformatif itu pendekatannya bahwa bagaimana pendidikan ini dibangun agar memiliki impact sebetulnya. Oke. Ya. Dan diawali. Ya. Diawali karena situasi dengan tadi kompleks ya, ada sesuatu ya, yang kompleksitas kompleks yang ada. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini sebetulnya penting menjawab ya pertanyaan klasik, terutama dunia perguruan tinggi. Dulu kita sering mendapatkan branding ya seperti Menara Gading gitu kan. Ya. Kalau bicara orang perguruan tinggi, teori selalu begitu. Ya. Lalu teori mah beda sama praktek, pakai mah ya. Teori itu beda sama praktek gitu ya. Sebetulnya tidak mungkin berbeda karena teori berkembang dari analisis kita, studi kita terhadap kenyataan. Lalu teori tadi juga harus bisa implemented terhadap kenyataan. Nah, transformatif ini karena kompleksitas didorong mau nggak mau. Pada masa dahulu di saat belum sekompleks ini, orang mudah sekali mengkaitkan semua pembelajaran teori, aspek aplikasinya cukup satu aspek itu saja. Sekarang teorinya juga sudah saling terkait, maka aspeknya saling terkait, tuntutannya mau tidak mau harus menurunkan teori ini. Maka era sekarang kan selalu tuntutannya ada hilirisasi gitu ya. Betul. Nah, itu transformatif itu ke sana juga nantinya karena berbicara impact downstream gitu ya. Dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kembangkan. Oke. Kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, ini juga latar belakang pendidikan Prof. Tri itu kan sebetulnya kedokteran gitu ya, Prof. Ya. Dan Prof. Tri adalah rektor berikutnya setelah Prof. Himendra Margadata almarhum yang berasal dari juga Fakultas Kedokteran gitu. Nah, artinya Prof. melihat adanya suatu kompleksitas di sini, adanya masalah di sini sehingga ilmu-ilmu yang Prof. Miliki dari kedokteran itu bisa juga diimplikasikan dengan hal-hal yang terjadi di perguruan tinggi begitu, Prof. Ya. Dan kalau melihat itu betul-betul sekali ya. Saya berangkat dari kedokteran ya, contoh nih. Banyak sekarang permasalahan-permasalahan kedokteran atau kesehatan, akhirnya kita pahami tidak bisa terselesaikan hanya dari pendekatan kedokteran atau kesehatan yang klasik. Karena tidak jarang itu terkait dengan sektor lain. Gitu. Misal ya, ini update nih sekarang. Kita menghadapi pandemi gitu ya. Iya, betul. Itu kan sebetulnya masalahnya bukan kedokteran atau kesehatan saja. Ya. Bagaimana sektor sosial, ekonomi, bahkan politik ya, terkait. Ya. Lalu nggak bisa Indonesia bekerja menyelesaikan sendiri karena produksi vaksin pasti kita punya dependensi pada yang lain. Gitu ya. Itu menunjukkan kompleksitas, ya, menunjukkan interdisiplinnya, bahkan transdisiplin, ya, begitu. Nah, momentumnya sebetulnya kita sudah sangat diingatkan pada saat milenium ini berjalan. Dahulu orang sudah menyadari, ya, berpikir tentang Millennium Development Goals, ya, awal tahun 2000-an. Nah, 15 tahun kemudian, ya, pada saat MDGs dijalankan, ternyata tidak semua goals secara global, secara bersama-sama tercapai. Satu di antara 8 goals MDGs yang memang berat saat itu berbicara tentang kolaborasi sebetulnya. Ya. Maka sepakat semua pemimpin dunia berbicara tentang Sustainable Development Goals. Ya, yang mempertajam 8 menjadi 16
17 goal sekarang gitu ya. Makin kompleks begitu ya. Dan tema pentingnya tadi no one left behind gitu, ya. Nggak boleh ada yang tertinggal, semua harus bareng-bareng begitu. Dan ini bagi Unpad sebetulnya sudah bukan hal yang baru dan kita bersyukur gitu ya. Karena apa? 2015 pada saat SDGs digulirkan, Unpad sudah membicarakan ini di akhir tahun 80-an. Prof. Muhtar Kussumaatmadja, Prof. Otto Sumarmoto, Prof. Didi Atmadilaga saat itu dalam mengembangkan pola ilmiah pokok Unpad sudah berbicara tentang pola ilmiah kita, bina mulia hukum, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Artinya ada implementasinya, ada impact-nya. Berbicara sudah ekosistem ya, sudah begitu sistemik begitu. Ya. Jadi bagi Unpad berkah luar biasa dengan SDGs itu. Berbicara transformatif memang sudah digulirkan sejak milenial ini gitu ya. Saya secara pribadi di sektor kesehatan sebetulnya dimulai pada saat awal tahun 2000-an itu para pendidik dunia kesehatan sama orang-orang sektor kesehatan sudah memikirkan ya, sehingga diproduklah di tahun 2010 ya pendekatan yang tadi transdisiplin ya, sehingga menimbulkan interdependensi untuk perbaikan sistem. Gitu ya. Jadi lini waktunya sudah berjalan ke arah sana. Bagi Unpad itu berkah luar biasa sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kita menjalankan ini sangat luar biasa. Jadi pentingnya apa? Unpad itu diberkahi ya oleh bidang ilmu atau fakultas yang beragam. Lengkap itu. Betul. Semua ada gitu ya. Jadi tinggal tadi aja UNPAD, Unpad kita bersatu. Nah, kalau kita bareng-bareng gitu ya. Transdisiplin, interdependensi luar biasa kita. Jadi saya sangat bersyukur leluhur kita gitu ya, itu sudah sangat berpikir jauh sekali ke depan gitu ya. Nah, sekarang kita diberi betul-betul disampaikan pada satu titik di mana kita bisa mengimplementasikan, membuktikan cita-cita leluhur tadi ya, apa yang dikembangkan, ini saatnya. Dan saya senang bahwa hari ini berbicara tentang transformasi, lalu kalau berbicara TPB OKK hari ini, mengimplementasikan SDGs, semua bidang ilmu terlibat, berpikir tentang creative thinking, ide hilirisasi, pas sebetulnya. Dan setahu saya TPB OKK juga itu mencuat itu ketika Prof sebagai rektor ya. Ya itu kan sebenarnya mungkin momentumnya saat itulah sampainya. Ya, sebenarnya rintisan yang tadi sejak PIP kita diterapkan itu, kalau kita boleh ngobrol lagi ya mungkinnya sama semua sudah almarhum ya, Prof Muhtar baru saja tahun ini meninggalkan kita. Mungkin kalau 3 tokoh ini diajak ngobrol, saya sudah pikirkan nanti tahun 2021 mungkin beliau akan bicara begitu. Di saat dulu ngobrolkan itu. Gitu. Ya itu bicara tentang lini masa gitu ya, Prof ya. Ini kan transformasi untuk masa depan. Yang dimaksud dengan masa depan itu yang ada dalam benak Prof itu yang mana sih, Prof? Ya, oke. Sebetulnya masa depannya sudah nggak jauh lagi ya, sudah ada di sini. Artinya kalau kita perhatikan, saya yakin semua paham kita ada pada revolusi industri 4.0. Ya. Itu sebenarnya suatu bentuk percepatan saja dari revolusi industri yang ketiga ya, dengan mencuatnya komputerisasi, teknologi informasi ya. Tadi karena dorongan globalisasi, kompleksitas yang ada, kebutuhan tadi dipercepat ya. Bagaimana kita menerapkan teknologi informasi ini, sistem informasi ini untuk mengkoneksikan ya, mengoptimalkan berbagai kapasitas kita. Itu hal yang mendukung transformasi sebetulnya begitu ya. Jadi dan masa depan tadi ya sudah makin ditarik sekarang gitu. Baru-baru ini World Economic Forum ya mengeluarkan hasil studinya ya, termasuk McKinsey juga mengeluarkan. Jadi World Economic Forum itu mengeluarkan tentang
posisi job market di atau work of job, bukan job market ya, work of job di ke depan ya, yang harusnya mereka baru mengantisipasi ini akan terjadi 5 tahun ke depan ya. Ternyata karena pandemi itu sudah dipercepat terjadinya. Gitu. Betul, betul. Jadi sebetulnya pandemi ini berkah loh. Jadi yang harus kita syukuri. Mengambil hikmahnya begitu ya, Prof ya. Oh iya betul ya, kan nggak ada sesuatu yang terjadi sebagai orang beriman ya di luar kuasa dan kehendak Allah gitu ya. Kalau Allah menetapkan itu insya Allah kebaikan untuk kita kan gitu ya. Nah, kalau kita syukuri kita mendapat yang lebih baik kan gitu ya. Ya tadi buktinya apa? Sesuatu yang diprediksi ya, pergeseran dari work of job itu 5 tahun ke depan udah ditarik nih karena posisi pandemi yang mendorong orang karena mobilitas yang terganggu gitu ya, terhambat, orang mempercepat tuh penggunaan IT. Misalnya nih, Unpad menerapkan hybrid learning sekarang, salah satunya dorongan itu. Padahal kan sudah dicita-citakan sejak lama. Dari kapan? Ya, betul. Saya ingat betul, Rektor Pak Ganjar mengembangkan sistem informasi ya, sistem itu udah lama. Tapi ya, mungkin budaya kita akhirnya harus dipaksa sekarang, harus kejadian sekarang kan gitu. Itu berkah ya. Dan itu sebetulnya media baik untuk menjalankan aspek transformasi tadi. Bagaimana kita punya impact karena interkonektivitas, kita bisa berbuat sesuatu banyak tanpa batasan ruang waktu dan saling berhubungan. Ya. Jadi teknologi informasi ini membuat orang bisa saling terkoneksi. Gitu. Betul. Maka berbicara Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan sebetulnya tadi karena tidak mungkin kita atau akan berat kita memberikan dampak kalau kita tidak langsung engage ya. Kan nggak mungkin perguruan tinggi ini bisa berdampak kalau kita tidak hadir ya di tengah masyarakat. Ya. Orang dulu membayangkan gimana kita hadir di Maluku gitu. Sekarang bisa nggak? Bisa. Saat ini saya bisa berkoneksi sama teman-teman di Maluku gitu ya. Apalagi di Jawa Barat kan gitu. Betul. Dan teknologi sudah membantu gitu ya. Nah, Laena ada di Pak Ukur, saya di rumah bisa hadir langsung kan gitu. Bisa, jadi sangat mudah ya, Prof. Betul. Jadi engagement itu penting ya. Nah, sekarang kemudahan hadirnya kita, engagement kita sangat terbantu oleh adanya revolusi industri 4.0 tadi. Jadi semua memang nyambung. Dunia ini nggak ada yang nggak nyambung soalnya gitu. Tinggal tadi awareness kita terhadap itu akan kita dorong apa enggak. Semangat pentingnya ya, ini berkah yang dimiliki oleh Unpad karena heterogen dalam arti bineka dalam arti keilmuan ya. Gitu. Tinggal tunggal ikanya apa? Ayo kita punya apa goal kita ya. Dipersatukan oleh pola ilmiah pokok itu. Ayo pegang satu goal apa ya. Jadi kalau kita hanya bineka saja ya nggak pernah tunggal ika, goal tadi tidak mudah tercapainya begitu. Itu berkahnya Unpad ya gitu. Jadi makanya kalau ya, Abah Iwan mungkinnya saya sering dengar ya. Abah Iwan. Bahwa UNPAD mungkin tanpa sadar ya. Lagu itu tuh didengungkan karena kita punya kebinekaan kan gitu ya. Mungkin kalau saya rasanya nggak pernah dengar ya ITB kita bersatu enggak punten. Gitu. Tapi di Unpad ada itu ya gitu. UNPAD yang lahirnya kita juga kampusnya kan dulu pisah-pisah kan gitu ya. Iya betul. Nah, itu sebetulnya apa berkah dari Yang Maha Kuasa ya kebinekaan kita. Nah, di era transformatif ini itu dibuktikan ya bahwa betul kompleksitas itu kebinekaan akan terjadi. Ya. Tepat, Prof. Nah, ini juga saya teringat dengan Prof menyampaikan bahwa kampus kita ada di mana-mana. Dan kemudian ada program juga multi kampus gitu ya, Prof ya. PSDKU, program studi di luar kampus utama ya, seperti di Pangandaran gitu ya, Prof ya. Nah, kemarin ini ada KKN PPM integratif virtual dan banyak juga dosen-dosen yang hadir. Saya dosen dari kampus Pangandaran. Wah, dengan hybrid university, hybrid learning seperti ini ya ternyata
bisa dengan sangat mudahnya. Nah, tapi saya mau cari tahu dulu nih Prof tentang program studi di luar kampus utama itu. Apakah ada keterkaitannya dengan semangat transformasi ini, Ya, Prof? ya, ya tentu insya Allah bahwa kan kalau kita ingat Unpad ini lahir ya sebetulnya tadi atas dorongan kebutuhan bagaimana perguruan tinggi atau masyarakat memang membutuhkan kehadiran perguruan tinggi kan ya. Maka didirikanlah oleh Presiden Soekarno waktu itu atas dorongan warga Jawa Barat utamanya kan gitu ya. Kampus Unpad ini untuk bagaimana intelektual ilmu akademik ini memberi dampak kan gitu ya. Gitu. Artinya apa? Bisa memberi dampak kalau tadi ada engagement ya. Nah, hadirnya program studi di luar kampus utama yang dirancang atau difasilitasi oleh kementerian juga begitu, bahwa engagement itu penting ya. Kita terbantu oleh teknologi informasi, tapi di suatu saat ada sisi di mana kita juga harus punya kontak langsung ya. Begitu. Maka lahirlah kita. Kalau kita benchmark berbagai kampus terkemuka di berbagai negara ya. Mereka punya kampus utama tapi juga punya kampus di mana-mana kan gitu ya. Gitu. Jadi, nah, kita alhamdulillah ya ada pada momentum yang tidak tertinggal untuk mulai menjalankan proses-proses itu ya. Keberadaan kita di Pangandaran, bahkan di Arjas di Bandung saja kita sudah punya banyak Kampus. Kampus ya. Kampus utamanya ada di Patiukur, ada di Jatinangor, ada di Arjasari kan gitu ya. Bisa melihat langsung secara dekat, masyarakat merasakan. Lalu ada di Garut sekarang, ada juga di Pangandaran. Nah, itu semua dipermudah sebetulnya dengan masuknya kita pada revolusi industri 4.0 ya, dengan bantuan teknologi informasi ini, dengan dasar pemikiran transformatif tadi, interconnected, ya, interdependent, dan nggak mungkin lah kalau ada kampus di Pangandaran, masyarakat dan pemerintah daerah tidak terlibat, misalnya kan gitu ya. Begitu. Karena semangat Unpad juga berbicara tentang pentahelix ya. Itu kalau nggak salah disertasinya Ketua MBA sekarang tuh ya. Pak Arif Yahya ya, berbicara pentahelix. Pentahelix. Ya. Itu berpikir semangat transformatif sebetulnya. Nggak mungkin ya. Bisnis nggak mungkin bisa berjalan baik kalau tidak terkait dengan government, tidak terkait dengan akademisi, ya, tidak terkait dengan media, tidak terkait dengan masyarakat, gitu. Jadi poin-poin itu sudah ekosistemnya sudah terbentuk sekarang, ya. Tinggal saya senang sekarang pola yang dijalankan di TPB OKK sekarang, ya, melibatkan mentor yang bukan hanya dosen, ada alumni, ya. Bahkan mungkin kalau bisa sebar lagi di partisipasinya dibuka, ya, bukan hanya seperti semangat kampus merdeka ya, gitu, bahwa bukan hanya dosen, alumni, tapi juga sektor lain lah ya, dari industri, dari mana saja, dari pemerintahan, dari siapa saja. Kalau tahun ini belum, tahun depan mungkin dibuka, mentor itu boleh dari siapa saja. Tentu mereka juga akan melihat apa benefit saya selalu kan gitu ya. Nah, mungkin harus mulai digeser nih kalau kita berbicara transformatif, kita tidak inward looking, tapi outward looking ya. Jadi bukan apa benefit saya, tapi gini, apa ya benefit yang bisa saya berikan untuk orang lain, untuk masyarakat. Ya. Itu ciri transformatif ya. Jadi saya yakin Unpad juga sudah berbicara ke sana. Slogannya kan bermanfaat mendunia. Artinya memberi manfaat bagi orang. Nggak mungkin kita bisa memberi manfaat bagi orang kalau tidak ada kalau kita nggak siap sebetulnya. Yang bisa memberi itu orang yang mau memberi kan gitu. Tapi kalau orang masih berpikir untuk diri sendirinya, berarti dirinya juga belum beres gitu, gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu mungkin ya Prof ya. Dan sudah saatnya ya. Ini kita merdeka 76 tahun ya. Unpad sudah akan berusia berapa nih? 64 tahun ya, tahun ini 64 ya. Gitu ya. Saya kira ada pada usia yang sudah sangat wajar ya. Saatnya untuk mulai banyak memberi gitu kan ya. Karena kapasitasnya sudah di sana gitu.
Jadi dasarnya tadi memberi dan nah pada saat memberi ini akan makin kuat di saat kompleks itu kalau kita bersama-sama. Ya. Jadi itu pemahaman transformasi itu begitu sebetulnya. Yang pendidikan ini akan makin kuat di saat kita mau engage gitu. Karena dengan kita kan nanti lulusan itu akan berada di masyarakat kan gitu. Betul. Kalau lihat struktur kurikulum klasik ya, mahasiswa tuh baru bergerak dengan masyarakat itu kalau KKN ya. Kalau skripsi ya. Nah, pola-pola itu sudah bisa dijalankan sebenarnya sejak semester pertama di TPPOKG ini. Ya. Mereka diperkenalkan pada real life ya. Gitu. Dan itu banyak pelajaran yang bisa diterima oleh mereka, banyak fasilitas yang bisa diterima, tapi Unpad juga memberi pada masyarakat lewat real life, terutama OKK. Dulu kan kita mulai dengan Jatinangor ya. Betul, semua betul, grup bergerak di Jatinangor semua. Itu kan juga wujud kita berapa? 30 tahun lebih kita berada di Jatinangor. Ya. Ini benchmarknya gitu. Tidak sedikit ya, daerah di mana ada kampus, kenyataannya bukan menjadi daerah yang paling unggul. Gitu. Saya ingat ya, Lenteng Agung, Depok, ya, Pondok Cina, itu bukan menjadi daerah percontohan yang luar biasa ya. Termasuk rumah kita mungkin Jatinangor gitu ya. Itu banyak kampus tuh. Mestinya kan itu Jatinangor tuh dikenal dunia harusnya kan gitu ya, sebagai daerah yang paling maju. Karena di sana ada kampus. Gitu. Ya kan? Nah, makanya baik kalau kita tadi paling dekat ya membenahi wilayah kampus bersama dan nggak sendirian kita. Ya. IPDN kita ajak dari sisi tata pamongnya, ITB kita ajak dari sisi teknologinya, ya. Terus IKOPIN kita ajak bareng-bareng gitu. Banyak nah, kalau itu sudah bisa kita jalankan itu wujud luar biasa itu. Ya, artinya Prof punya cita-cita untuk mengenalkan Jatinangor ke mata dunia gitu ya Prof ya. Karena ini akan terkait dengan pertanyaan yang berikutnya tentang World Class University. Nah, kita semua dibawa lari gitu ya Prof ya untuk menuju ke 500 besar. Sepertinya Prof kenal ya dengan kata-kata kita semua dibawa lari. Nah, ini juga saya yakin kegiatan internasionalisasi ini merupakan salah satu proses transformasi, ya, bagian dari transformasi. Boleh, Prof, diceritakan kepada kami maksudnya seperti apa? Ya, pertama tadi keniscayaan ya, hampir tidak mungkin kita di era sekarang tidak berbicara atau tidak menyinggung atau tidak terpapar, tidak terkoneksi dengan situasi global. Nyata ini di depan kita pandemi lah. Itu kita sangat awalnya kan COVID bukan dari kita, nyampe ke kita. Ya. Berikutnya sekarang urusan vaksin ya. Sangat dependen kita ya. Sekuat apa kita, artinya di situ ada dorongan kita membangun kemandirian penyediaan vaksin karena tetap ada ya, peran lokal tuh ada. Jadi kearifan lokal, kekhasan lokal ada. Ya. Tapi masyarakat sekarang sudah disadarkan secara global ya bahwa potensi itu harus berbagi. Ya. Kalau enggak, ketegangan dunia itu terjadi karena kita tidak mau berbagi sebetulnya. Jangankan ketegangan dunia, ketegangan Indonesia, ketegangan wilayah, ketegangan kampus bisa terjadi loh. Antar fakultas kalau nggak berbagi nanti sisirikan kudus itu bisa gitu gitu ya. Itu udah diingatkan kebinekaan yang tunggal ika. Sekarang kebinekaan itu sudah tidak klasik ya gitu. Di Fakultas Ilmu Budaya aja bineka itu ya. Di Fakultas Kedokteran bineka itu, departemennya banyak, ilmunya banyak. Tapi kalau kita bersama-sama, nah sekarang dengan internalisasi tadi, memang sudah ada di sana kita. Ya. Transformatif ini tadi berbicara interdependensi, mau nggak mau kita harus connectin. Kemarin sore kita rapat, saya nggak sempat bicara sama siapa, Dwi Purnomo ya, bahwa tadi di saat memang ada prototipe lokalnya, ya engagement lokalnya apa misalnya Jatinangor, oke ya. Nah, tadi kita juga mengenal dunia ini sudah sampai mana, kan gitu ya. Nah, mau nggak mau harus kita koneksikan. Mungkin ke depan
Dan bahkan kita kan sudah memperkenalkan international program ya, mendatangkan mahasiswa luar ke sini. Inbound, Itu sangat iya, itu sangat diminati itu ya. Sekarang lebih mudah loh. Betul. Dengan virtual tuh lebih mudah. Ya. Dan itu harus difasilitasi. Bayangkan ya, anak orang Belanda di bulan Desember bisa lihat Laut Pangandaran, ya. Kan? Anugerah itu. Ya, bisa lihat Ciletuh ya, gitu. Luar biasa itu. Bayangkan itu. Yang oke, lewat googling mereka bisa. Tapi kalau yang menerangkan, yang berbicara, mereka dengan mahasiswa kita membahas tentang Ciletuh, air terjun yang luar biasa ya. Mega amfiteaternya yang luar biasa, geological diversity-nya luar biasa yang tidak mereka miliki. Itu bisa mereka nikmati sekarang. Kita pun demikian. Nggak kebayang anak-anak dari mana, dari Sayang, desa Sayang di Jatinangor atau Cibesi ya, gitu. Bisa melihat Keukenhof di bulan April katakanlah gitu ya. Live. Ya, live ya. Itu luar biasa gitu. Internalisasi itu, nah aspek itu menjadi hal yang tidak terhindar sebetulnya. Dan kalau saya mengambil istilah, nggak perlu lari loh sebetulnya kita sekarang. Karena Mercedes-nya sudah ada. Ini Unpad Live and Lead, Prof. Enggak, kalau saya tadi Mercedes-nya sudah ada. Naik Mercedes aja, lebih cepat itu. Sorry, saya ambil contoh. Saya pakai merek ya. Pakai merek karena ya. Iya. Alumni Jerman ya. Betul. Alumni Jerman kental sama itu ya. BMW, Mercedes, Audi kental gitu ya. Itu speednya luar biasa kan gitu ya. Karena fasilitasnya sudah tersedia sebetulnya. Jadi kalau kita mau mencapai world class university, itu sangat wajar fasilitas sudah tersedia. Bahkan kalau mau lead ya dengan betul-betul ya, kalau kita betul-betul kebinekaan tadi mau kita transformasikan bersama-sama ya. We are not only number one in Indonesia. Buat saya itu lewat. Makanya kita dulu kan kita udah berkolaborasi sama MIT contohnya ya. Udah bekerja sama. Lalu sama NUS, mereka datang loh ke sini NUS. Kenapa? Karena semua negara di dunia juga saling melihat potensi yang dimiliki berbagai negara. Kalau Unpad tidak punya potensi itu, ya, saya juga nggak yakin mereka mau. Sekarang orang kan kadang-kadang berhitung kan gitu. Untuk apa ya saya datang kamu ya? Gitu. Itu fakta akan berbicara begitu. Ya. Jadi kalau tidak melihat potensi itu, bayangkan kita perguruan tinggi yang punya potensi 50 juta penduduk loh Jawa Barat. Siapa yang tidak ingin? Gitu. Ya. Maka lalu kita sudah punya tuh NUS, MIT tahu, oh levelnya begitu ya. Jadi kalau kita mensejajarkan diri dengan mereka, buat saya insya Allah optimis, apalagi lihat generasi sekarang ya, buat saya luar biasa ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa saya ngefans sama Prof. Tri. Nah, karena kita dituntut untuk maju. Diajak ya. Oke, diajak. Diajak untuk maju mengglobal ke world class university gitu ya. Tapi akarnya itu tetap menancap kokoh gitu. Ini baju yang saya pakai, sahabat mentor Unpad, ini adalah baju batik Unpad yang dikreasikan oleh Pak Komar. Dan ya Pak Komar ya, dan tahun 2016 ini diluncurkan dalam Dies Natalis ke-59 oleh Prof. Tri gitu. Jadi ini lambang-lambang, bagian-bagian dari lambang Unpad ya, seperti obor, kujang, sayap, roda, bunga teratai gitu ya. Kita semua sudah tahu ini ada unsur-unsurnya di sini. Jadi apakah maksud Prof. Tri adalah kita bisa bersaing dengan mereka semua, asalkan kekhasan lokal kita yang ditampilkan sehingga kita dapat punya ciri khas tertentu di dunia internasional. Begitu, Prof? Ya, itu yang dilihat oleh dunia internasional ya. Sekarang saatnya berkembangnya globalisasi, berkembangnya transformasi, berkembang revolusi 4.0 itu karena tadi
satu sisi ada ancaman sebetulnya, ancaman terhadap resources, ya. Ancaman terhadap resources, mau nggak mau lah, ya, itu fakta. Walaupun secara pribadi saya berkeyakinan yang maha kuasa itu maha kuasa, maha pengasih lah, ya, menyediakan. Kan berulang kali ya pada saat kita berbicara PIP Unpad, berbicara environment, bumi kita tuh satu. Sampai sekarang manusia belum bisa menemukan tempat tinggal di luar bumi, ya, walaupun sudah menjelajah ke Mars, kemana-mana. Dan bumi ini theoretically, ya, mampu menampung kurang lebih 5 miliar penduduk, ya. Idealnya dengan ilmu pengetahuan saat ini, ya. Tapi ilmu pengetahuan berkembang. Buktinya sekarang hampir 9 miliar penduduk is okay, ya. Ada yang memang kekurangan, tapi ada yang berlebih sebetulnya. Bumi kita, ya Indonesia lah, ya, apalagi Jawa Barat lah, banyak resource yang belum dioptimalkan. Hampir tidak ada bidang ilmu di Unpad yang tidak mengoptimalkan itu, tapi kita Unpad berpegang konservasi lingkungan itu penting, gitu ya. Maka berbicara PIP, gitu. Nah, penyadaran akan diri kita dulu, ya. Oh, kita tahu kita seperti ini, maka potensi yang kita miliki, mari kita berbagi. Bukan hanya untuk masyarakat Jawa Barat, tapi juga Indonesia, dan sekarang untuk dunia sebetulnya, gitu. Semangat inilah yang juga dilihat oleh berbagai negara untuk melihat berbagai potensi tadi untuk dapat berbagi. Bayangkan, ya, kalau, ya, negara produsen vaksin hanya berpikir untuk dirinya sendiri, ya, walaupun ada bisnisnya lah. Bisa saja dia berpikir untuk dirinya sendiri, kan, nggak saya bagi, nanti kalau sana pada meninggal kan saya gampang menguasai. Ada loh. Sebab kalau berpikir bisnis enteng itu dalam waktu dekat bisa hilang kok itu. Saya yakin ilmuwannya, ya, itu berpikir berbagi. Kita di perguruan tinggi ini kan basisnya akademisi, ilmuwan, kan, gitu ya. Dan ilmu itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, bukan karena kepandaian kita, bukan. Dan itu kita karena berada di Unpad, gitu ya. Mungkin kalau kita tidak di Unpad, belum tentu kita bisa menggali sebanyak ini, ya, gitu. Dan Unpad itu kayanya bukan main dari segi keilmuannya. Saatnya lah kita berbagi. Kenapa level dunia? Karena kompleksitas yang ada, bisa mendapatkan berbagai potensi, kan, gitu ya. Ya tadi. Tapi tadi kenali diri kitanya, gitu ya. Punya apa saja kita, ya. Kearifan lokal kita apa yang bisa kita bagi dengan orang lain, begitu. Nah, satu sisi kearifan lokal, satu sisi sesuatu hal yang asli dari Indonesianya sendiri. Kemudian di sisi lain, mahasiswa baru sekarang ini kan, Prof, kita sebut generasi milenial mereka, ya. Apakah mereka masih bisa diajak untuk bersama-sama melihat sisi itu? Ya, oke. Jadi saya ingat dulu, ya, pergeseran atau perkembangan yang terjadi di Unpad, ya. Ingat Pak Dekan Eri, ya, dekan sebelum saya, Dr. Eri Surahman, dia bilang, "Ayeuna mun ngabodor bahasa Sunda di kelas unuseri." Karena masa Unpad tuh udah berasal dari mana-mana, kan, gitu ya. Betul. Apa? Itu juga kekayaan buat kita, ya. Kalau kita berpikir tadi, mungkin yang dari Batak sok sampaikan, kan di Unpad ada tuh, ya, budaya Minang, ya, mahasiswa peminat budaya Minang, ya. Yeah. Di samping bukannya lingkung seni Sunda saja, kan, gitu ya. Betul. Berbagai budaya itu bisa dikembangkan di kita. Nah, justru ini, ya, percaya kok saya, mereka generasi milenial tapi ada kebutuhan itu, ya. Ya, kebutuhan itu bisa diciptakan, bisa mereka yang mencari, ya. Kalau itu diperkenalkan, ya, dan engagement-nya itu ke masyarakat sebetulnya. Sebab kalau kita hanya memperkenalkan itu di kampus, gitu ya, terbatas kita. Ya. Maka pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu saya mengistilahkan open extended campus, ya. Kampus yang terbuka, ya, berkembang, bahkan tadi kampus kita, ya, di Jawa Barat bahkan mendunia, kan, begitu aja, gitu. Dan itu ciri milenialnya itu karena kemampuan paparan atau fasilitas yang mereka miliki untuk dapat menjelajah sebetulnya. Kan generasi milenial itu generasi yang bisa punya kemampuan menjelajah sebetulnya, gitu. Jadi
modal-modal nilai-nilai kearifan lokal ini sebetulnya value yang dimiliki oleh Universitas Pajajaran itu nanti akan memberikan shaping, membentuk mereka punya ciri khas ya. Pasti beda lah, harapan kita juga gitu. Sebagai gambaran memperkaya ya. Lulusan Unpad ada bedanya dengan lulusan UGM gitu ya. Gitu. Karena value tadi. Sehingga nanti kalau kedua lulusan ini bergabung, itu makin kaya. Bukan bersaing ya, bergabung gitu ya. Gitu. Nah, memperkaya ini yang kalau sekarang di pendidikan tinggi di kita disebut mission differentiation gitu ya. Jadi setiap perguruan tinggi kita harus punya apa diferensiasi misi Anda gitu ya. Nah, Unpad kan tadi punya nilai keunpadan ya yang diterjemahkan pada visi kita. Kalau ingin jadi world class semua ingin ya. Tapi kita ingin jadi world class university dengan membawa apa? Jadi kalau value-value tadi semua miliki, tapi Unpadnya apa? Pegangan utamanya pola ilmiah pokok kita sebetulnya gitu. Nah, sekarang saatnya pola ilmiah pokok itu tidak lebih dari diajarkan, tapi coba terapkan ya. Saya kira TPB-OKK ini semua bersatu antar bidang ilmu, ada pendekatan SDGs, konteks ilmunya dibawa dengan pendekatan agama, kewarganegaraan, Pancasila ya, bahasa, bahkan bahasanya kenapa bahasa Inggris nggak dibawa sekalian, bukannya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi konteks itu di bahasa internasional harus, saya kira sudah saatnya ya membawa mereka ke arah sana. Kaya sebetulnya kita ya. Itu. Iya, gitu iya. Siap, Prof. Lalu saya juga boleh jujur nih ya, Prof. Saya kenal Scopus gitu ya dari Prof. Tri. Kemudian saya jadi agak rajin, belum rajin-rajin banget sih, menulis di jurnal-jurnal itu dari Prof. Tri juga. Makanya saya ngefans betul ini sama Prof. Tri. Nah, apakah ada juga keterkaitannya dengan transformasi? Tadi kan kalau dampak yang Prof sampaikan itu melalui dampak langsung ke masyarakat. Nah, kalau ini melalui tulisan-tulisan, apakah ada, Prof? Ya, ini alhamdulillah ya. Saya berusaha mempraktekkan sebagai contoh real saja ya. Ya. Kami meneliti ya tentang di bidang saya spinocerebellar ataxia itu kelainan movement, kelainan pergerakan orang ya, orang sakit lah. Itu ada satu keluarga di Garut itu ya, satu family menderita penyakit yang sama, satu keturunan. Kalau bicara penyakit itu di seluruh dunia ada, itu penyakit yang jarang seluruh dunia ada. Tapi begitu yang diungkapkan ini karena kekhasannya, itu publikasi itu dengan mudah orang menerima, orang punya daya tarik banyak. Sama TBC kita banyak gitu ya. Tulis, dunia melihat itu dan ingin belajar sebetulnya gitu. Jadi publikasi menulis itu salah satu cara, apalagi sekarang kebanyakan online, bagaimana kita berbagi dengan berbagai pihak ya. Lalu kita juga belajar ada pada standar ilmu yang baik ya. Oh begini ya berilmu itu kan gitu ya. Kalau enggak nanti kita merasa pintar sendiri seolah-olah gitu ya. Gitu. Jadi kehebatan kita pada saat berbicara 50 juta penduduk dengan keanekaragamannya, itu akan muncul ilmu baru nanti. Yang orang akan juga punya ketertarikan. Itu sebetulnya menjadi kekuatan Unpad yang luar biasa. Yang makanya saya nggak main-main kalau saya punya optimisme. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita bukannya nomor 1 di Indonesia buat saya. Itu MIT NUS bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sukar untuk kita bisa mensejajarkan diri pada mereka punya kelebihan, tapi kita juga punya kelebihan. Nah, ini kalau mau dikolaborasikan, mereka juga senang, gitu ya. Kita akan maju bersama nantinya. Cepat kok itu. Ya. Oke, Prof. Nah, sederhananya, memulainya dari mana, Prof? Oke. Nah, saya kira kita bisa mulai ya dari apa yang dilakukan di TPB OKK ini ya. Mari kita yakinkan pada generasi-generasi berikut ya. Ya, Leana masih generasi berikut. Kalau saya kan sudah phasing out ya gitu. Kita gelorakan pada mereka ya tadi. Lewat TPB OKK ini kan mereka sudah dipersatukan ya. Semangat jawaranya bagus itu ya. Jawara kan sekarang disingkatannya kan ya. Bagaimana Rancage, bagaimana mereka
keunggulan, bisa bersama-sama kan gitu ya. Jago, Wani, Rancage. Jago, Wani, Rancage. Gitu. Ada tambahan Prof, 5.0 untuk di society 5.0. Oke, ya. Nah, konkretnya coba dari kegiatan ini ya munculkan apa goal bersamanya. Memang ada upaya membangun karakternya ya di tahap awal. Jadi mari kita munculkan apa ya impact yang mau kita kejar. Masa 5.000 sekian anak, 400 fasilitator yang luar biasa tidak bisa menghasilkan impact gitu ya. Gitu. Nah, impact tadi tuliskan. Karena bisa kita merasa kita punya impact, tapi belum tentu metodologi kita benar atau tidak. Dokumentasikan, tuliskan dengan pendekatan ilmiah yang baik karena kita masyarakat ilmiah. Bisa 5.000 pemuda lain melakukan hal yang sama dengan 400 mentor, tapi berbeda dengan yang dilakukan UNPAD karena kita punya pendekatan akademik, gitu ya. Jadi apa goal bersamanya? Itu saya sampaikan ke Dwi itu. Dwi, apa nih sayang nih mumpung bareng-bareng gitu ya. Satu poin aja yang kaitkan dengan PIP apa ya, gitu. Sebab dengan bersama-sama enak tuh, akan besar daripada nanti 15 orang dengan satu mentor punya urusan sendiri, ini punya sendiri, ini punya sendiri ya. Itu real. Lalu metodologinya, saya yakin para profesor, para dokter bisa tuh membimbing, membuat satu metodologi yang baik ya, yang bisa nanti muncul menjadi satu tulisan ya. Kenapa tulisan? Karena harus memang apa ya, peer-nya merekognisi, oh benar itu caranya gitu ya. Itu akan punya banyak indikator yang terselesaikan ya. Dan pasti kalau indikator kolaborasi yakinlah di proses ya. Justru kita udah mengejar apa indikator di impact-nya. Ini kan downstreaming ilmu-ilmu yang dimiliki apa, coba terapkan untuk satu goal tadi. Ini latihan. Kalau ini sudah mulai bisa dijalankan, insya Allah untuk hal lain ya. Nanti ini kan mahasiswa baru, nanti yang mahasiswa tingkat di atasnya mulai bisa terlibat dan seterusnya. Lalu kita ajak perguruan tinggi di luar UNPAD kan gitu ya. Kita ajak yang lain, tapi goalnya jelas. Jadi yang ingin saya dengar dari Prof adalah yang pertama bahwa kita harus percaya bahwa generasi milenial itu bisa mencapai goals ini gitu ya Prof ya. Kemudian berikutnya adalah memulainya dari mana, ya memulai bersama-sama. Nah, kemudian ini sudah ada juga mentornya di sini, sahabat mentor sudah ada. Apa pesan dari Prof Tri untuk para mentor ini? Ya, saya percaya mereka orang luar biasa ya dengan mau jadi mentor ya, karena voluntary kan, itu sudah modal yang luar biasa. Ya. Lalu mereka ada di generasi saat ini yang punya fasilitas tadi. Kendaraannya, saya sebut Mercedes ya, udah luar biasa ya. Nah, tinggal ayo bareng-bareng tadi bicara apa nih yang goal kita tentu ya dalam proses membangun karakter para mahasiswa. Impact-nya apa? Di sini sebetulnya challenge latihannya fasilitas untuk mau membangun leadership sebetulnya ya. Di antara 4 mentor ini bukan sekedar, kalau saya ya, bukan sekedar mentor. Kalian 400 bersama-sama bertemu pada saat coba jadi network yang luar biasa, melatih leadership. Kita yang di luar itu beri fasilitasi sebaik mungkin bagi mereka untuk bisa membangun kekuatan itu bersama mahasiswa. Karena I think we all agree that we need a very strong leadership kan gitu ya. Dan itu sediakan fasilitas itu untuk para pemimpin masa depan ya. Kan kita ingin bonus demografi kita peroleh kan di pidatonya Bu Rektor gitu ya. Kita berbicara untuk mencapai generasi emas. Ini kesempatan ya. Tadi 400 mentor ini ayo saling mengenal. Jadi saya yakin kalau menjalankan proses ini aja bukan hal yang sulit buat mereka ya. Udah tertata semua. Justru let's get something beyond that ya. Itu apa? Dan ini kesempatan 400 orang hebat bertemu ya. Buat sesuatu yang hebat ya. Negara ini sedang memerlukan hal seperti itu. Kalau Pak Menteri mengatakan kita perlu penggerak kan gitu. Inilah para penggerak kan gitu ya. Itu mungkin. Ya Prof. Jadi saya
apa ya, merasa nyamannya di sini karena kita kalau bahasa milenialnya sudah satu server gitu ya Prof ya. Ya, ya. Harus satu server dulu. Nah itu intinya. Tidak terasa Prof, 1 jam sudah berlalu nih Prof. Ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai closing dari Prof Tri? Silakan Prof. Eh, apa ya? Ya jaga kesehatan tentu ya. Tetap Betul. semangat ya. Dan Unpad ini sudah diberkahi ya. Mendapat anugerah luar biasa value-value-nya, mewarisi nilai yang luar biasa. Kalau kita dengarkan himne Unpad ya, itu menunjukkan nggak selfish ya gitu kan. Universitas kita bukan universitas kami kok gitu. Ya kan? Ya, universitas kita gitu ya. Itu bukan kami gitu ya. Dan kita ini insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Ya, jadi mari kita syukuri lah ya intinya. Mari kita syukuri berbagai berkah yang Allah berikan ya. Insya Allah kalau kita syukuri sungguh-sungguh, utamanya kapasitas akademik yang kita miliki ya, kita jaga dengan baik, dengan bersyukur. Ya insya Allah apa yang kita cita-citakan ya, bermanfaat dan mendunia itu ya itu bahkan saya sering mengatakan bermanfaat mendunia bahkan sampai akhirat gitu. Mungkin dunia masih dan akhirat. Gitu, kan akhirat kelas university kan itu insya Allah lah ya. Begitu Baik, ya. baik. Saya senang loh Aduh. bisa berinteraksi siang ini. Terima kasih. Terima kasih loh Prof, terima kasih banyak ini insight-nya, motivasinya, semangatnya gitu. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat dan mendunia juga pastinya. Terima kasih sekali lagi. Kita sudahi dulu ini. Ya. Kalau Sahabat. bilang, kemarin saya tanya, dress code-nya apa, bebas. Supaya kalau bilang, saya bisa pakai batik yang sama-sama. Yang sama, oke. Next time ya Prof. Baik, kalau terima gitu. kasih. Terima kasih banyak, Prof. Tri. Ya. Kita tutup sampai di sini. Unpad Lip, ya, Unpad Lip and Lead bersama Prof. Tri Hanggono Ahmad. Kita sudahi dulu sampai di sini. Mari kita persiapkan pemimpin masa depan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan sosok hebat Unpad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.